Allah cuma minta 10 hari. 365 kita sudah untuk dunia. 10 hari kita berikan kepada Allah. Kita membujuk kepada Allah. Dan 10 hari yang terakhir ini tinggalkan kenyamanan dulu. Tidak lama-lama, 10 hari aja. Tinggalkan kenyamanan dulu. Supaya kita diampuni. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada keluarga besar Ciniro yang semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah kekuatan di dalam perjalanan kebaikan. Semoga kita senantiasa diberikan konsistensi bahwasanya perjalanan kita itu merupakan investasi kita menuju kepada Allah. Semoga kita tidak pernah lelah di dalam kita melelahkan diri kita melakukan ketaatan, dan semoga seluruh ketaatan yang kita lakukan selalu kita kaitkan pada perjalanan kita berikutnya pada babak yang kedua, yaitu kehidupan akhirat. Semoga kita senantiasa paham kehidupan di dunia pada dasarnya hanyalah temporer dan sementara, dan kita pasti akan melanjutkan pada kehidupan berikutnya. Hati yang paling baik itu bukan hati yang senantiasa mengingat ibadah, tetapi hati yang senantiasa baik itu adalah hati yang mereka senantiasa paham bahwasanya kehidupan akhirat itu sejatinya nyata di depan kita. Semoga seluruh hiburan entertain yang kita temukan tidak menjadikan kita amnesia. Ada kehidupan berikutnya yang harus kita persiapkan. Amin insyaallah. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sesungguhnya ketika kita menjadi hamba yang bersyukur, Allah menjanjikan dan menjamin kita dengan 3 perkara. Allah akan memberikan kepadanya kita kelapangan. Kalau kita sudah lapang, setiap masalah yang kita jumpai dapat kita selesaikan selama hati kita dilapangkan. Analoginya sederhana. Tidak masalah kita punya 5 mobil kalau garasi kita 10 mobil kapasitasnya. Tidak masalah yang kita jumpai selama hati kita dilapangkan. Makanya tidak masalah bangkai di lautan ketika jumlah airnya lebih besar daripada jumlah bangkainya. Menjadikan bangkai itu ketika di lautan tetap menjadi halal. Dan itu merupakan perumpamaan untuk kita. Bahwasanya kalau kita senantiasa bersyukur, Allah lapangkan hati kita. Yang kedua, Allah akan senantiasa ketika mendapati kita bersyukur, Allah akan senantiasa menjadikan hati kita tenang. Sehingga seluruh riuhnya dunia ini tidak akan menjadikan kita ikut merasa tertekan dengan teriakan yang kita dapatkan di dalam perjalanan hidup kita kalau kita sudah ditenangkan oleh Allah. Allah menyampaikan huwaladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah itu menurunkan ketenangan kepada hamba yang Allah kehendaki di antara mereka yang beriman. Kalau kita sudah tenang, tidak ada yang mudah menjadikan kita depresi, tidak ada yang mudah menjadikan kita frustasi kalau kita sudah ditenangkan oleh Allah. Dan yang ketiga adalah kita pasti diberikan keberkahan. Dan berkah itu adalah segala sesuatu, apapun itu, selalu mengingatkan kita kepada Allah. Punya keluarga mengingatkan kita sama Allah. Punya harta mengingatkan kita kepada Allah. Punya apapun dalam kehidupan kita mengingatkan kita kepada Allah. Maka itulah yang dimaksudkan dengan keberkahan. Inilah puncak kehidupan orang yang beriman. Lapang, tenang, dan berkah. Semoga kita mendapatkan lapang, tenang, dan berkah pada setiap pelajaran kita ketika kita bersyukur. Semoga Allah memberikan itu pada kehidupan kita. Seluruh keluarga besar Ciniro yang semoga Allah rahmati. Kita tentunya paham bahwasanya Ramadan itu Allah syariatkan kepada kita. Itu bernilai sebagai sebuah madrasah besar. Hari ini kita sudah menginjakkan pada hari yang ke-20. Hari yang begitu besar. Karena kita telah memasuki inti perjalanan selama kita dalam 1 tahun. Kalau kita merekam di dalam 1 tahun 365, maka intinya itu ada 3. 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, 10 hari yang pertama di bulan Muharram, dan 30 hari pada bulan Ramadan.
Ketika kita mendapatkan 3 itu yang merupakan inti dan prime time kita di dalam kita melakukan ketaatan, intinya nomor 1 adalah 30 hari di bulan Ramadan. Dalam 30 Ramadan, intinya, core-nya itu ada pada hari ini. Yaitu ketika kita hari ini, pada hari Kamis, nanti malam berkumandang adzan, kita sudah memasuki malam yang ke-20. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Bisa Sabtu, bisa Ahad. Dan ini merupakan core-nya dari perjalanan kita selama 365 hari. Allah tidak meminta kepada kita untuk selalu bersemangat di dalam 365 hari. Tetapi Allah mengistimewakan 30 hari di bulan Ramadan dan lebih mengistimewakan lagi pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Tidak ada kepayahan yang paling Allah banggakan kecuali kepayahan yang kita berikan secara maksimal ketika kita sudah mulai memasuki 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Dan tidak ada keletihan yang dibanggakan oleh Allah. Keletihan yang dibanggakan oleh Allah adalah keletihan ketika kita pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Kalau mampu minum vitamin, nutrisi, minum vitamin. Tambahi terus nutrisi kita supaya kita bisa maksimal pada 10 hari di bulan Ramadan. Kalaupun 24 jam kali 10 yang Allah bentangkan kepada kita pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, kita tidak mampu di waktu siangnya karena kita mungkin ada konsekuensi bekerja, setidaknya terbentang dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi selama 10 hari. Maka sesungguhnya itulah medan perjuangan kita selama 10 hari. Supaya kita betul-betul memberikan yang terbaik karena Ramadan mencari mereka yang terbaik dan Ramadan tidak mencari mereka yang tidak memberikan yang terbaik. Ramadan mencari seorang pejuang, Ramadan mencari seorang peserta yang betul-betul berusaha dan mereka berusaha sampai putaran yang terakhir dan kita sudah sampai pada putaran yang terakhir, 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Imam Ibnu Rajab itu mengatakan kepada kita bahwasanya kalau Ramadan 10 hari yang pertama kita diterima, Allah jadikan 10 hari yang kedua kita bersemangat di dalam ketaatan. Kalau Allah berikan kepada kita 10 hari yang kedua lebih bersemangat daripada 10 hari yang pertama, berarti itu merupakan sebagian dari tanda amal kita pada 10 hari yang pertama diterima oleh Allah. Allah chip in semangat kita pada 10 hari yang kedua. Kalau 20 hari yang pertama kita diterima, maka Allah akan memberikan kepada kita semangat yang jauh lebih besar pada 10 hari yang terakhir. Kalau kita pada 10 hari yang terakhir ini betul-betul memberikan yang terbaik, kita menancapkan gas kita melemparkan tombak ketaatan kita sejauh-jauhnya pada 10 hari yang terakhir, berarti kita telah menuju kepada salah satu di antara tanda diterimanya amal, yaitu ketika kita diberikan semangat pada 10 hari yang terakhir. Dan ini merupakan medan perlombaan yang sebenar-benarnya. Dan inilah mega perlombaan di dalam kehidupan seorang mukmin ketika pada 10 hari yang terakhir. Nah inilah yang menjadikan kita harus paham bahwasanya perjalanan kita ketika malam ini sudah tinggal 10 hari yang terakhir. Tentunya kita juga harus mengerti dan kita sadar bahwasanya Ramadan itu merupakan journey, Ramadan itu merupakan perjalanan kita untuk menjemput ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Ramadan itu bukan hanya menjadikan kita memiliki empati terhadap penderitaan fakir miskin ketika mereka merasakan lapar. Tapi Ramadan itu sebenarnya merupakan waktu prime time di mana Allah membebaskan banyak manusia dari segala ancaman api neraka ketika di bulan Ramadan. Karena apa? Karena Ramadan dan ampunan itu sebagaimana negara kita tercinta dengan gerasi dan remisi di bulan Agustus. Kita tentunya paham, bagi negeri kita tercinta, Republik Indonesia, setiap bulan Agustus, negeri kita memberikan remisi dan gerasi sebesar-besarnya kepada narapidana. Mereka yang ada di Sukamiskin, mereka yang ada di Cipinang, mereka pula yang ada di Nusa Kambangan. Mereka itu mendapatkan gerasi dan potongan masa tahanan di bulan Agustus. Karena apa? Historinya bulan Agustus karena identik dengan bulan kemerdekaan. Itu pula yang kita jumpai, itu pula yang kita dapatkan. Ketika kita di bulan Ramadan, ini identik dengan bulan yang penuh dengan histori. Allah mencintai bulan ini. Sampai Allah turunkan pemilihan waktu ketika menurunkan Al-Quran itu di bulan Ramadan.
Dan karena historinya begitu besar, ini merupakan bulan di mana Allah membebaskan banyak manusia di dalam kehidupan dari ancaman api neraka di bulan Ramadan. Dan itulah sejatinya yang paling kita butuhkan. Ramadan itu adalah perjalanan kita menuju kepada titik nol, menuju kepada titik kosong, supaya kita mampu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ada orang ketika di bulan Ramadan, ketika Allah banyak membebaskan banyak manusia di bulan Ramadan, dan tidak pernah kita mendapati bagaimana grasinya Allah, sebesar grasinya Allah di bulan Ramadan, tidak pernah kita mendapatkan remesinya Allah sebesar remesi Allah di bulan Ramadan. Kalau sampai ada di antara manusia kok tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, maka ada sebuah pernyataan yang patut menjadi perenungan untuk kita. Terus di bulan mana lagi kamu akan diampuni? Kalau bulan Ramadan pun kamu tidak diampuni oleh Allah. Nah, inilah yang menjadikan kita paham, inilah Ramadan. Kenapa Ramadan dijadikan matahari begitu terik? Supaya memberikan kepada kita ampunan. Di balik teriknya matahari ketika membakar kulit kita, mengeringkan tenggorokan kita, mengosongkan lambung kita. Supaya setiap ujian demi ujian yang didapatkan dalam setiap tarikan matahari menjadikan kita semakin dihapuskan oleh Allah dosa-dosanya. Makanya inilah yang menjadikan kita paham, Ramadan itu bulan ampunan. Padahal kita tahu ampunan Allah itu sedemikian besar dan kita tidak meragukan bagaimana Allah itu mengampuni kita. Karena sesungguhnya ampunan Allah lebih besar daripada ampunan seorang ibu kepada anak. Makanya kita mendapati ada seorang wanita memberikan minuman kepada seekor anjing, lalu dalam kondisi ikhlas dia memberikan minuman itu, lalu wanita ini bertaubat setelahnya. Maka setelah itu Allah mengampuni dosa wanita ini dan akhirnya Allah memberikan rahmat kepadanya dan Allah memasukkannya ke surga. Sedemikian besar ampunan Allah itu. Makanya dalam satu riwayat Muslim kita memahami betul. Kita mendapatkan di dalam satu hadis, Nabi bersabda kalau ada seorang hamba melakukan dosa, lalu dia bertaubat, Allah mengatakan di atas arsy-Nya, hambaku ini melakukan dosa dan bertaubat karena tahu aku adalah Zat yang Maha Pengampun. Aku ampuni. Lalu dia melakukan dosa dan bertobat kembali. Allah berfirman kembali, hambaku ini bertobat karena tahu aku Zat yang Maha Pengampun, aku ampuni. Lalu hamba itu berdosa lagi, kemudian minta ampunan kembali. Allah berfirman kembali, hambaku ini bertobat karena tahu aku adalah Zat yang Maha Pengampun, aku ampuni. Lalu berdosa kembali. Lalu Allah berfirman, ya, i'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum. Berbuatlah apa saja yang kamu lakukan selama kamu berdosa dan meminta ampun, aku pasti mengampuni kamu. Dalam hadis ini, seakan-akan Imam Nawawi ketika beliau memberikan penjelasan terhadap hadis ini dan memberikan komentar terhadap hadis ini, Imam Nawawi berkata, sebanyak apapun dosamu, maka ampunan Allah selalu jatuhnya lebih banyak daripada dosamu. Kalau engkau melakukan 100 dosa, Allah memiliki 101 ampunan untuk kita. Kalau engkau melakukan 1 juta dosa, Allah memiliki 1.001 ampunan kepada setiap hamba, untuk menggambarkan betapa besarnya ampunan Allah. Hadis riwayat yang lainnya, seorang muslim kita mendapati ada seorang laki-laki pada zaman sebelum Rasulullah SAW diceritakan ada seorang laki-laki yang penuh dengan dosa dan dia merasa dia telah mendekati ajalnya dan matinya. Maka dia berwasiat kepada keluarganya, nanti kalau saya meninggal dunia, tolong saya dibakar, dijadikan abu, abunya dibawa ke tengah lautan. Kalau sudah dibawa ke tengah lautan, disebarkan. Maka ketika dia mati, keluarganya memenuhi wasiat yang dia minta. Akhirnya dia dibakar, abunya dibawa ke tengah lautan, disebarkan. Dalam sekejap, Allah menjadikan dia satu utuh kembali. Ketika dia dijadikan utuh kembali di hadapan Allah, Allah berdialog dan berbicara dengannya. Kamu yang meminta supaya kamu dibakar, iya. Menjadi abu, betul. Lalu abunya disebarkan ke tengah lautan, iya. Kenapa kamu melakukan itu? Karena aku menyangka engkau tidak bisa mengumpulkan aku kembali ketika aku dibakar menjadi abu. Lihat, aku menyangka engkau tidak bisa mengumpulkan aku kembali ketika aku dibakar menjadi abu. Itu merupakan dosa sangat besar, bahkan itu bisa menyebabkan kekufuran kalau kita sampai meragukan salah satu kekuasaan Allah dan sifatnya Allah.
Tapi perhatikan, Allah bermuamalah dan berinteraksi dengannya. Allah menutup dengan sebuah pertanyaan. Lima fa'alta hadza? Kenapa engkau melakukan itu semuanya? Lalu hamba ini berkata, min khasyatika, karena aku takut dengan adab-Mu, karena aku merasa dosaku banyak. Ketika Allah mendapatkan jawaban bahwasanya manusia ini melakukan itu karena takutnya dia kepada Allah, Allah mengampuninya dan Allah memasukkan surga. Hadis tentang wanita yang memberikan minuman kepada seekor anjing. Hadis yang tadi ketika kita melakukan dosa dan Allah selalu mengampuni selama kita bertaubat dan tidak bermain-main dengan taubat kita. Dan hadis yang disampaikan dalam riwayat Muslim ini menghasilkan kepada kita tentang satu makna yang besar. Ampunan Allah itu sebesar itu. Itu di luar bulan Ramadan. Dan itu berkali-kali lipat lebih besar ketika di bulan Ramadan. Dan itu lebih besar lagi ketika 10 hari yang terakhir. Karena kebutuhan basic kita itu cuma satu, kita dimaafkan sama Allah. Karena Allah itu kalau memaafkan kita melupakan. Manusia itu bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Tapi Allah itu kalau memaafkan kita itu melupakan semua dosa-dosa kita. Dan sesungguhnya segede tadi saya menyampaikan betapa besarnya ampunan Allah, maka sesungguhnya itu jauh lebih besar ketika kita berada pada 10 hari yang terakhir. Karena sesungguhnya Ramadan disyariatkan kepada kita. Simple, supaya kita diampuni dan dimaafkan. Makanya Ibunda Aisyah ketika tanya kepada Rasulullah SAW, tanya kepada Ibunda, kepada Rasulullah, saya ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya Rasulullah. Apa yang saya harus ucapkan? Nabi mengatakan fakuli, maka ucapkanlah wahai Aisyah. Nabi tidak mengatakan Subhanallah, Nabi tidak mengatakan Alhamdulillah, Nabi tidak mengatakan Allahu Akbar. Tapi Nabi mengatakan, fakuli, katakanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka afuun, tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pemaaf dan mencintai permaafan, dan maafkanlah kami. Dan itu zikir untuk menunjukkan bagaimana manusia ketika di bulan Ramadan dikhususkan untuk memperbanyak ucapannya supaya dia meminta ampunan, meminta grasi, meminta remisi kepada Allah ketika di bulan Ramadan, karena menunjukkan Ramadan itu titik balik kita menuju kepada kosong supaya kita dimaafkan oleh Allah sebelum nanti kita berpulang. Dan ini penting sekali. Jadi kita memaknai Ramadan 10 hari yang terakhir ini bukan hanya kita genjot ibadahnya, tapi juga kita harus mulai hadirkan. Kenapa saya harus melelahkan diri saya? Kenapa saya harus meletihkan diri saya pada 10 hari yang terakhir? Karena kamu mendapatkan ampunan Allah itu besar. Makanya ketika kita paham bahwasanya Ramadan itu merupakan perjalanan kita untuk menjemput ampunan Allah dan kita berada pada 10 hari yang terakhir ketika di bulan Ramadan, maka yang kita harus lakukan itu apa? Satu, lelahkan diri kita dengan keletihan supaya kita menjemput ampunan Allah, karena ampunan Allah itu datang dengan bujukan yang kita lakukan dengan ketaatan, ikhlas semata-mata mengharapkan ridho dari Allah. Saya ambilkan contoh. Ya, ambil contoh. Kalau ada seorang suami melakukan kesalahan kepada istrinya suami yang melakukan kesalahan, maka ketika sang suami meminta maaf, apakah cukup mengatakan, aku minta maaf, aku salah? Tidak cukup. Maka sang suami itu nanti biasanya akan melakukan ekstra hal yang bisa melembutkan hati istrinya. Mungkin dia akan nyuci piring, mungkin dia akan ngepel, mungkin dia akan membantu urusan rumah yang mungkin selama ini dia cuek dengan urusan rumah. Tapi karena dia salah, dia ingin merajuk, dia ingin membujuk untuk melembutkan hati istrinya dengan melakukan itu. Paham? Analogi saya, insya Allah paham. Ini analogi sederhana. Bahwasanya ketika kita di bulan Ramadan, kita paham bahwasanya Ramadan itu perjalanan kita menuju kepada ampunan yang demikian besarnya dan demikian dahsyatnya ketika kita menuju kepada Ramadan. Disinilah kita paham bahwasanya pertama yang kita lakukan di bulan Ramadan itu apa? Pastikan bahwasanya kita ini menjemput dengan ketaatan sembari kita melelahkan selelah-lelahnya di bulan Ramadan. Kalau sudah bicara 10 hari yang terakhir, kita tidak bicara lagi tentang kenyamanan. Kita tidak bicara lagi tentang tidur yang panjang. Tapi kita bicara tentang meninggalkan kenyamanan karena Allah. Makanya Nabi dikatakan kalau sudah 10 hari yang terakhir itu beliau apa?
mengencangkan sarungnya, membangunkan keluarganya lebih pagi, dan membangun malamnya lebih panjang. Artinya Nabi ketika pada 10 hari yang terakhir itu, sampai urusan jima saja, enggak beliau. Beliau meninggalkan kenyamanan itu. Karena Ramadan itu meninggalkan kenyamanan untuk berlelah-lelah. Melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ketaatan kita menebus. Supaya ketaatan kita menebus. Supaya ketaatan kita itu menebus dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini supaya kita diampuni, supaya kita mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya inilah waktu yang paling tepat untuk melelahkan dan meletihkan. Minta kepada Allah kekuatan, bahwasanya kita minta kepada Allah, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah, karena selain kita berdoa dengan zikir Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, ada beberapa riwayat yang mengatakan supaya kita mendapatkan afwa dan afiyah. Apa artinya afwa? Afwa itu ampunan. Afiyah itu afiat. Afiat itu ketenangan, tidak stres, tidak frustasi, tidak depresi. Makanya kita meminta Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Di riwayat yang lainnya kita juga mengucapkan Allahumma inna nas'aluka atau Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ampunan dan aku memohon kepada Engkau afiat di dalam kehidupan kami. Ya. Jadi kita minta kepada Allah. Ya. Makanya kita minta kesehatan, kita minta afiat supaya kita bisa maksimal di dalam taat yang kita lakukan ketika kita di bulan Ramadan. Kita push the limit, kita tekan betul tombol kita untuk tancap gas, lepas rem. Ketika kita pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Allah cuma minta 10 hari. Allah cuma minta 10 hari. 365 kita sudah untuk dunia. 10 hari kita berikan kepada Allah. Karena sesungguhnya setiap ada laki-laki yang tadi, saya katakan, kalau ada laki-laki yang tadi, ketika ada laki-laki yang tadi mereka itu melelahkan untuk membujuk istrinya dengan melakukan apapun, maka biasanya hati seorang istri itu luluh. Misalkan ada seorang pasangan suami istri, terus salah, terus suaminya itu melelahkan dirinya dengan semua yang dia kerjakan. Maka bisa jadi istrinya kemungkinan besar akan luluh hatinya dan akan memberikan maaf kepada sang suami. Dan itu yang kita harapkan. Kita membujuk kepada Allah dan 10 hari yang terakhir ini tinggalkan kenyamanan dulu. Tidak lama-lama, 10 hari aja. Tinggalkan kenyamanan dulu. Tinggalkan kenyamanan, tinggalkan kenikmatan, tinggalkan tidur. 10 hari ini saja. 10 hari ini saja. Supaya kita diampuni. Kita dimaafkan. Maafin saya ya Allah. Maafin saya ya Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, pastikan kita meninggalkan maksiat. Kalau 10 hari ini, dan masing-masing dari kita tuh yang paling tahu maksiatnya apa yang masih sering kita kerjakan. Setiap orang paling tahu tentang maksiatnya. Dalam surat Al-Qiyamah, Allah menyampaikan, Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Setiap manusia itu yang paling tahu tentang dirinya, walaupun dirinya sering mengemukakan alasan. Ya, artinya dari ayat itu, pada surat Al-Qiyamah kita yang paling tahu dosanya kita itu beda-beda. Tapi yang jelas manusia itu masih sering membawa dosanya. Pastikan bahwasanya ketika pada 10 hari yang terakhir, jangan sampai kita masih melakukan dosa itu. Setidaknya kita paksa, sebrutal-brutalnya kita di bulan Ramadan ini pada 10 hari yang terakhir, sebrutal-brutalnya kita tidak melakukan dosa itu. Sekencang-kencangnya tinggalkan dosa itu. Pastikan kita meninggalkan dosa itu. Kenapa? Karena ketika kita sedang menjemput ampunan dan kita berbuat salah lagi, itu yang akan sangat mempengaruhi proposal gerasi kita untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana kita akan diampuni ketika kita sedang dalam proses untuk merajuk dan membujuk kepada Allah, lalu justru malah melakukan kemaksiatan lagi? Gimana lah caranya? Masing-masing mungkin bisa untuk memahami betul. Gimana sih caranya supaya dosa ini tidak saya lakukan pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Entah gimana pun caranya. Makanya tadi saya mengatakan, lakukanlah sebrutal-brutalnya apa yang bisa kita lakukan untuk nginjak rem dari kemaksiatan dan dosa. Yang kita tekan, gas ketaatan tanpa menginjak rem sama sekali. Tapi di sisi yang lainnya,
kita pastikan jangan melakukan kemaksiatan supaya tidak mempengaruhi proposal-proposal yang sedang kita inginkan kepada Allah supaya kita diampuni oleh Allah. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, kenapa ya ada masih orang bermaksiat di bulan Ramadan? Ada orang yang masih menghujat di bulan Ramadan, ada orang yang masih mencela di bulan Ramadan. Maka jawabannya adalah simple. Kata Ibnu Hajar, kalau ada orang ketika di bulan Ramadan masih maksiat, masih melakukan kejahatan, masih melakukan maksiat, padahal dia setan yang dibelenggu, berarti Ramadan ini menyibak fakta. Dialah setan sebenarnya. Karena setan itu dari kalangan jin dan kalangan manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Dari kalangan jin dan kalangan manusia. Minal jinnati wan nas. Dari kalangan jin dan kalangan manusia. Berarti yang dibelenggu itu setan dari kalangan jin. Dan setan dari kalangan manusia, dialah setan dari kalangan manusia. Kalau di bulan Ramadan itu masih menghujat orang, masih maksiat, berarti dia selama hidup ini tuh dialah setannya. Dan itu mengerikan kalau akhirnya Ramadan itu menyibak diri kita ternyata setan. Jadi itu menyibak diri kita itu sebenarnya siapa? Kalau di bulan Ramadan itu kita masih bermaksiat, terutama pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Tinggalkanlah. Tinggalkanlah itu. Yang ketiga yang kita harus lakukan supaya memaksimalkan bagaimana kita mendapatkan ampunan pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Yang ketiga, memastikan betul bahwasanya jangan sampai kita melakukan tindakan-tindakan yang bisa menjadi penghalang dan menjadi barrier yang bisa menjadikan kita gagal diampuni oleh Allah. Karena kalau kita boleh mengambil analogi, kalau ada narapidana tidak mendapatkan gerasi di bulan Agustus, itu ada 2 kemungkinan. 1, karena pidana yang dilakukan berat. Pidana yang dilakukan berat. Ya, kalau pidana yang dilakukan itu berat, ya dia tidak diampuni dan tidak mendapatkan gerasi. Pidana yang berat dalam hukum akidah yaitu adalah kesyirikan, tidak diampuni kalau kesyirikan itu tidak bertaubat. Ya. Yang kedua, kalau ada satu narapidana tidak mendapatkan potong masa tahanan, yang kedua karena dia melakukan tindakan-tindakan buruk dalam setahun yang menjadikan namanya dicoret dari list gerasi ampunan. Bisa jadi karena dia pernah melawan sipir, mungkin dia pernah melakukan tawuran dan lain sebagainya. Maka analoginya pun sama. Bahwasanya ketika kita di bulan Ramadan ini, pastikan bahwasanya di bulan Ramadan ini kita ini memastikan jangan sampai kita melakukan tindakan-tindakan yang bisa menjadikan kita sulit untuk diampuni oleh Allah. Karena ada beberapa kondisi yang menjadikan kita bisa sulit diampuni oleh Allah. Pastikan selain kemaksiatan secara umum nomor 2 tadi, ada beberapa tindakan-tindakan khusus. Di mana tindakan khusus itu bisa sangat mempengaruhi kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Setidaknya ada 4 perkara yang harus kita persiapkan. Yang pertama, memastikan betul. Ya, yang pertama itu memastikan betul. Kalau kita ketika menjelang Ramadan ini, maka pastikan bahwasanya jangan sampai kita terlalu besar menyimpan sebuah dendam. Karena apa? Perkara dendam itu salah satu perkara yang akan menyulitkan kita mendapatkan ampunan. Kita belajar di dalam surat An-Nur ayat 22 ketika Allah memberikan nasihat indah kepada Abu Bakar. Ketika Abu Bakar pernah terkecewakan oleh Mistah bin Usasah. Mistah bin Usasah ini kerabatnya Abu Bakar, dari kalangan fakir miskin, tapi kerabat dekatnya Abu Bakar, dan dikasih tunjangan oleh Abu Bakar. Loh kok tega? Mistah bin Usasah itu ketika Ibunda Aisyah difitnah berzina, Mistah bin Usasah termasuk yang membesarkan berita viral dengan tagline Ibunda Aisyah berzina. Maka akhirnya Abu Bakar ini bersumpah, wahai Mistah bin Usasah, demi Allah aku tidak akan pernah mengampuni dirimu. Demi Allah aku tidak akan pernah mengampuni dirimu. Dan aku tidak akan lagi memberikan tunjangan kepada keluargamu. Karena kekecewaan Abu Bakar, dan itu lumrah.
Gimana sih keluarga dekatnya mendapatkan tunjangan tiap bulan? Tapi ketika keluarganya Abu Bakar sedang diteror dengan sebuah fitnah, tagline-nya berzina, loh kok ikut-ikutan Mistah bin Usasah itu melakukan perkara itu? Ikut-ikutan membesarkan dan memblow up berita itu. Maka akhirnya ketika Allah mengademkan, yaitu adalah Abu Bakar, maka Allah menyampaikan wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah kamu memaafkan dan berlapang dada. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum? Apakah kamu tidak ingin untuk dimaafkan sama Allah? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah itu menggunakan sebuah kalimat yang sangat mengademkan sekali. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum? Apakah kamu tidak suka untuk diampuni oleh Allah? Artinya kalau ingin dimudahkan untuk dimaafkan sama Allah, kasih maaf sama orang. Jangan sampai kita di bulan Ramadan ini menyimpan dendam. Jangan sampai menyimpan dendam. Dan dendam itulah hakikatnya yang sejatinya itu sering membuat kita tidak akan bisa menikmati kelapangan hidup. Jangan nyimpan dendam. Makanya kalimat yang sangat indah Allah sampaikan, ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum? Apakah kamu tidak suka ketika Allah itu memaafkan dirimu? Kamu memang nggak suka Allah memaafkan dirimu. Dan sebelum Allah menyampaikan kalimat itu, Allah sampaikan apa? Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah kamu berlapang dada dan hendaklah kamu banyak memaafkan. Artinya, kalau kita menyimpan dendam, itu akan menyulitkan kita untuk mendapatkan ampunan. Sebesar dendam itu, sebesar itulah kita akan menggelapkan kesehatan kita. Sebesar dendam itu, kita tidak akan merasakan kelapangan, dan biasanya sebesar dendam itulah yang akan menyulitkan kita untuk mendapatkan ampunan dari sisi Allah. Maafkan. Bukan masalah siapa yang pantas untuk dimaafkan ataukah tidak. Tapi ini bicara bahwasanya memaafkan itu untuk kita. Untuk meringankan hati kita. Karena tidak ada hati yang paling berat kecuali hati yang menyimpan nama orang yang kita benci di dalam kehidupan kita. Dan nama itu adalah nama orang yang kita dendam kesumat kepadanya. Jangan. Yang kedua, memastikan kita ketika di bulan Ramadan ini pada 10 hari yang terakhir itu apa? Yang kedua, tidak usah bertengkar, terutama kepada keluarga. Jangan ada pertengkaran yang membuat kita sampai mengalami perang dunia ketiga di keluarga kita. Udah tahan, suami istri saling nahan. Maka kita mendapatkan satu hadis yang disampaikan Nabi, tuftahu abwabul jannah yaumul isnin wa yaumil khamis. Sesungguhnya pintu surga itu dibuka pada hari Senin dan Kamis. Dan mengampuni siapapun yang Allah kehendaki. Kecuali orang yang melakukan kesyirikan. Dan yang kedua, walam yakun bainahu wa bainahu syahna. Orang yang apabila satu dengan satunya itu terlibat dengan pertikaian, pertengkaran. Maka dua orang ini, kata Allah, undur hadaini hatta yastaliha. Tahanlah. Jangan diberikan ampunan kepada dua orang ini sampai mereka berdamai. Jadi Allah itu sampai mengulang kata, tahanlah, ampunan jangan diberikan kepada kedua orang ini sampai mereka berdamai. Dan itu umum antara kita ketika bertengkar sama orang. Ya. Atau antara kita dan pasangan hidup kita di dalam rumah. Jangan ada pertengkaran. Ibu dengan anak, jangan bertengkar. Kalau bisa hidup kita sih nggak usah bertengkar. Tapi kalaupun akhirnya tidak bisa, setidaknya pada 10 hari yang terakhir ini jangan bertengkar. Jangan bertengkar. Demi Allah jangan bertengkar. Jangan pernah bertengkar pada 10 hari yang terakhir ini. Karena apa? Karena dampaknya bisa menjadikan ampunan Allah itu ketahan di pintu-pintu langit. Karena kita bertikai dan kita perang dingin, sampai akhirnya ampunan itu melambat sebesar kemarahan yang kita miliki kepada pasangan kita ataupun antara kita dengan orang lain. Ingat ya kata Allah, aku ampuni pada hari Senin dan Kamis. Apalagi Ramadan. Sudah Ramadan, Senin dan Kamis, aku ampuni. Kecuali yang berbuat syirik dan orang yang terlibat konflik yang tidak mau berdamai. Sampai mereka mau kembali untuk berdamai kembali. Dan Allah mengulangi kata-kata kepada malaikat, tahan kepada dua orang itu sampai mereka berdamai. Kalau mereka sudah damai, baru diberikan ampunan. Dan itu menjelaskan kepada kita hal yang membuat kita harusnya bergidik untuk membangun kesadaran kita. Itu yang kedua.
Yang ketiga, memastikan kalau kita 10 hari yang terakhir ini jangan sampai ada yang namanya sombong dengan amal ibadah yang kita lakukan, pencapaian yang kita kerjakan. Siapapun yang mampu melakukan itikaf, tidak ada tempat baginya bersyukur kecuali adalah kepada Allah. Kalau ada yang sudah mampu tilawah 2 kali, 3 kali, tidak ada tempat untuk bertahmid kecuali kepada Allah. Kita bertahmid, kita bertasyakur hanya kepada Allah. Tapi ingat, hati tetap merendah. Jiwa tetap membumi, hati tetap merendah. Dan kita tetap merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala di balik setiap ketaatan yang kita kerjakan dan ketaatan yang kita lakukan. Kita tetap merendah terus. Kenapa? Rahmatnya Allah itu sebagaimana air. Dia menyapa ke tempat yang rendah, dia menyapa ke tempat yang rendah dan tidak pernah mendaki ke tempat yang tinggi. Kita tahan betul itu. Kita tahan betul. Ya. Jadi kalau ada yang sudah melakukan ketaatan, kalau ada yang rajin di dalam itikaf, jangan pernah merendahkan siapapun mereka. Ketika mereka mungkin tidak sebagaimana semangat ketaatan kita. Jangan mengukur ukuran sepatu ketaatan orang dengan ukuran ketaatan yang kita lakukan. Jangan. Sudah. Itu masih ada yang sibuk di luar, masih sibuk dengan dunia. Sudah. Minta ampunlah. Mintakan ampunan untuk mereka. Dan bisa jadi mereka melakukan amalan besar yang tidak kelihatan oleh kita. Dan jangan terbiasa menjudge orang hanya karena video dan hanya karena pandangan kita selama 1 menit. Sudah, jangan. Supaya apa? Supaya akhirnya ketika kita memiliki hati yang membumi, jiwa yang merendah, itulah yang menjadikan kita akan mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang paling penting, yaitu adalah bagaimana ketika kita di bulan Ramadan ini pada 10 hari yang terakhir supaya betul-betul kita menjemput ampunan, yaitu tetaplah yakin dan berprasangka yang baik dan kita tidak boleh putus harapan bahwasanya kita akan diampuni oleh Allah. Kita pendosa, tapi pendosa yang tidak pernah kehilangan harapan untuk diampuni oleh Allah. Kita minta dan kita yakin bahwasanya Allah itu akan mengampuni kita. Yang terpenting jangan pernah menyepelekan dosa. Yang kedua, ada 2 hal yang penting. Pertama, jangan pernah menyepelekan dosa. Yang kedua, jangan pernah menganggap taubatnya kita untuk kita jadikan mainan karena kita tahu Allah itu Maha Pengampun lalu kita mempermainkan taubat kita. Jangan. Kamu tidak tahu siapa yang kamu hadapi. Maaf ya, saya senang sekali dakwah hari ini. Dakwah itu hari ini senang sekali saya. Bahkan dakwah itu memang harus ramah kepada pendosa. Tapi ingat, dakwah ketika ramah sama pendosa bukan artinya pendosa itu akhirnya nyaman berbuat dosa. Karena dakwahnya menghibur mereka. Tapi tidak menjadikan mereka takut dengan dosanya. Bukan itu. Dakwah memang harus ramah dengan pendosa. Tapi pendosa pun harus diingatkan bahwasanya dosa itu harus dia tinggalkan. Bukan malah dengan dia mendapatkan alasan untuk bertahan dalam dosanya. Kenapa? Karena yang diingat Allah Maha Pengampun terusnya. Lalu akhirnya dosa lagi. Kita harus tetap berprasangka yang baik. Kita ini pendosa, tapi munajat bagi para pendosa itu apa? Munajatnya para pendosa itu adalah tidak boleh kehilangan prasangka yang baik kepada Allah. Kalau kita tidak mau kehilangan prasangka yang baik kepada Allah, maka sesungguhnya kalau kita ini sebagai seorang pendosa, jangan pernah kehilangan prasangka yang baik kepada Allah. Kita ini akan diampuni. Insya Allah. Kita akan diberikan, kita tetap takut dosa, tapi kita, ingat ya, kita takut dosa, tapi kita berprasangka Allah itu akan mengampuni dosa kita. Makanya Nabi pernah mendapati seorang pemuda yang sakit, Nabi mengunjunginya. Lalu Nabi nanya kepadanya, apa yang kamu rasakan? Yang aku rasakan, dosaku besar. Dosaku besar ya Allah. Dosaku besar. Tetapi ketika dosaku besar, aku punya Allah yang Maha Pengampun. Maka Rasulullah langsung bersabda, kamu akan diberikan sesuai dengan prasangkamu dan kamu akan diamankan dari apa yang kamu takutkan. Apa yang ditakutkan pemuda itu? Azabnya Allah karena dia ingat dosanya besar. Apa yang diprasangkakan pemuda itu? Pemuda itu menyangka Allah itu Maha Pengampun. Maka lihat jawaban Nabi. Kamu mendapatkan apa yang kamu prasangkakan dan kamu diamankan dari apa yang kamu takutkan.
Jadi kita yang keempat, supaya kita ini layak mendapatkan ampunan, yang keempat itu apa? Memastikan betul. Ketika kita di dalam kehidupan ini, memastikan betul. Supaya kita di dalam kehidupan di bulan Ramadan, pada 10 hari yang terakhir, jangan pernah memasuki 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ini. Jangan pernah memasuki 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Kecuali kita tetap berprasangka yang baik. Kita memang pendosa. Tapi pendosa yang tidak pernah kehilangan harapan untuk mendapatkan ampunan. Inilah. Moga-moga ini menjadi bekal sebelum 10 hari terakhir. Sebentar lagi kita akan jalani. Dalam waktu 1 jam ke depan kita akan memasuki perjalanan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Kita berikan yang terbaik. Dan goalsnya kita pada 10 hari yang terakhir ini apa? Goalsnya kita pada 10 hari yang terakhir ini adalah simple. Kita dimaafkan sama Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah merahmati kita dan memberkahi kita. Pathway to peace if you want it, but the street is surrounded by thorns. Oh, you'll see and smell roses you think you like, but they're only there so you stray from the course. Every chance that I get when I stand in some love, praying for guidance and hoping He opens my heart. Love when the faith filling up, but I know it'll fall. Hope it isn't for long, but I got it, can't stop it, won't slow up, keep walking. We fall down real often, it's all good. Keep falling down. Yeah, every chance that I get when I stand in some love, praying for guidance and hoping He opens my heart. Love when the faith filling up, but I know it'll fall. Hope it isn't for long. Yeah. Said I've been trying to get it right, so I'm steady praying in the night, and I'm staying focused on the prize. All I'm thinking about is paradise. It's only Jannah, got my eyes on, cause peace is the only thing I want. And so I call out, oh Allah, Allahumma anta salam, wa minka salam. It's only Jannah, got my eyes on, cause peace is the only thing I want. And so I call out, oh Allah, you are peace, my Lord. On my knees, I'm on my knees for you. Anything for you, and it's anything for you. All I need, oh Allah, you are peace. Won't you shower your peace upon me? On my knees, you got me on my knees. Anything for you, anything for you. All I need is you, oh Allah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.